pengasuh atau saya tak pernah menyuruh atau melarang santri atau alumni, termasuk Matur Husairi yang sekarang menjadi kontestan, untuk mencalonkan atau menduduki satu jabatan politik meski yang halal dengan cara yang halal. Silahkan saja, itu hak warga negara. Saya tidak berhak melarang untuk mencalonkan atau dicalonkan, silakan. Tapi saya dengan segala keterbatasan dia memang tidak cawi-cawi tentang politik praktis. Saya biasanya hanya bertanya kepada alumni yang mencalonkan atau dicalonkan, tujuan kamu apa mencalonkan diri? Visi dan misi kamu apa yang diperjuangkan kalau kamu menduduki jabatan itu? Cuma itu saja. Lalu memberinya nasihat, itu saja. Bahkan kalau ada paslon, pasangan calon atau politisi berkunjung ke rumah saya sebagai pengasuh pesantren, selalu pesan saya, Ridho, silahkan datang kapan saja ke rumah sini atau ke pondok pesantren, asalkan dua syaratnya: jangan membawa apa-apa dan jangan meminta apa-apa. Jangan pergi bukan rong furung dei. Cendelingan minta doa, tapi ujung-ujungnya minta suara. Tidak bisa, saya tidak masuk ke ranah politik. Ingin jadi kiai murni, pengasuh pesantren, maka jangan membawa apa-apa, oleh-oleh apa-apa, dan jangan minta apa-apa. Silakan tamoy biasa. Itu prinsip dari saya. Saya hanya berdakwah, mengajak kembali ke manhaj Nabi, cara beragama Nabi yang hilang dari mayoritas umat Islam Indonesia. Manhajun nubuwah yang kemudian dikenal populer dengan manhaj salaf. Sebenarnya cara beragama Nabi, mata rantai dari semua Nabi, cara beragamanya satu. Standar agamanya wahyu Allah, praktik agamanya atau ibadahnya utusan Allah dari dulu itu sampai sekarang. Maka itu cara beragama sahabat di bawah komando atau bimbingan utusan Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi, 313 rasul, yang di Al-Quran 25, semua cara beragama itu hilang. Maka Nabi menyampaikan, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam mula-mula asing, bukan Islamnya loh. Jangan salah paham. Bahkan sekarang ada yang mengatakan dengan dakwah salaf yang melarang maulid dengan tahlilan, itu sama dengan mengasingkan Islam. Salah besar. Salah besar. Mereka yang tidak mau tahlilan, tidak mau maulidan. Karena kalau dianggap tahlilan dan maulid bukan tahlilan halala yuhallilu tahlilan, ada yang salah paham. Bukan halala yuhallilu tahlilan, itu pakai tanwin ditulis. Tetapi tahlilan itu pakai non, bahasa daerah, yang rangkaian kalimat thayyibat diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan salawat. Itu yang tidak boleh. Kemudian dipakai dengan kematian. Mereka hanya kalau itu praktek agama, karena tidak ada praktek agama dari Allah kecuali ikut utusan Allah. Itu saja. Maka Nabi mengatakan Islam mula-mula di Mekah asing. Coba di Mekah itu masih ada umat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, masih tetap ada. Kenapa Nabi sudah dianggap asing Islamnya? Bukan Islamnya, manhajnya, cara beragamanya, manhaj nubuwah hilang.
Karena tidak mungkin yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah beda cara beragama dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, seterusnya. Tidak mungkin satu cara beragamanya. Berpedoman wahyu Allah, beramalan ikut utusan Allah. Wa innahu, ini yang menarik. Wa sayaudu wariban, kelak akan kembali asing. Artinya kalau kembali asing, masa jahiliyah, Nabi kan masa jahiliyah, era jahiliyah di masa modern akan kembali. Sekarang masa jahiliyah, orang kan tidak percaya. Artinya apa? Ibadahnya orang jahiliyah di Mekah tidak nyambung lagi kepada Nabi Isa yang hanya 600 tahun. Sekarang pun banyak ibadah di masyarakat yang tidak nyambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin jauh sanad kita ini. 1400. Hari yang dimaksud ya. Kalau dari Nabi Isa ke Rasulullah hanya 600. Sekarang kita 1400. Tidak nyambung. Itulah era jahiliyah modern sekarang. Kok banyak yang tersinggung dikatakan masa jahiliyah. Kembalinya keasingan manhaj salaf berarti berulangnya era jahiliyah. Dulu pun tidak mengaku kalau jahiliyah mereka. Muhammad yang jahiliyah, maka tidak diikuti, akhirnya diusir. Semua nasib orang berdakwah manhaj salaf seperti itunya. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Muhammad, kalau orang-orang Mekah mendustakan kamu, sepertilah nasib semua rasul yang ditugas sebelum kamu. Wa ilallahi turja'ul umur. Kenapa sampai begitu? Itu kebijakan dari Allah. Allah menunjukkan kepada kita, dakwah bukan mencari hasil, tapi mencari nilai. Maka tidak ada dalam kamus dakwah kegagalan. Istilah gagal dalam kamus dakwah tidak ada. Karena dakwah adalah ladang pengabdian, mencari nilai, bukan mencari hasil. Hasil apa kata Allah? Rasulullah berusaha mengislamkan Abu Thalib sampai meninggal tak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah, menyadarkan hati orang yang sangat kau cintai, Abu Thalib, tapi Allah memberi hidayah. Maka tidak ada istilah gagal. Kemudian hadis itu di akhir dengan wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Tapi iblis sekarang membalikkan fakta ini. Islam keasliannya manhaj salaf akan tetap bertahan berpusat di dua masjid, Masjid Mekah, Masjid Madinah. Dan sekarang pun pembawa mujaddid untuk mengembalikan kemurnian syariat ternyata banyak alumni-alumni dari UIM, Universitas Islam Madinah. Kama ta'rizul hayyatu fi juriha, sebagaimana ular melingkar. Ini setok kan. Ini bedanya dengan agama dari Nabi Musa, Islam dari agama Nabi Musa, Islam dari agama Nabi Isa. Tapi agama Islam yang dibawa Muhammad sebagai Rasul dan Nabi terakhir akan eksis terus. Karena pusatnya di dua masjid. La tazalu ta'ifatun bin ummati zahirin ala haqqi hatta taqumas sa'id. Akan selalu ada satu bagian, kalau dipilah-pilah cara beragama dari 73, satu bagian dari 73 berarti 72-nya ke neraka, hanya satu. Itu selalu ada di dunia ini sehingga kiamat datang. Tapi sekarang Mekah Madinah disebut dengan sarang Wahabi yang tersesat, masih lebih Islami, lebih murni Islam Nusantara. Tidak ada tempat di dunia
yang sholat satu kali bisa bernilai 1000 kecuali di Masjid Madinah. Tidak ada satu sholat bisa bernilai 100.000 kecuali di Masjid Mekah. Tidak akan tertukar dimanapun, kapanpun. Kok masih lebih baik ipako? Sebab hanya dengan manhaj salaf yang paling ketat, manhaj salaf yang paling ketat menjaga keikhlasan tauhid, baik dalam iman rububiyah, la rabba illallah, tidak ada Tuhan pencipta, tidak ada pencipta pemelihara, ya, tempat kita kembali kelak dan seterusnya kecuali hanya Allah. Itu iman rububiyah, la rabba illallah. Itu yang ketat, hanya manhaj salaf penjaga kemurnian tauhid, mulai dari iman rububiyah la rabba illallah sampai ke iman uluhiyah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau itu bisa dijaga, maka jaminan dari Allah menjaga keesaan Allah dalam iman rububiyah la rabba illallah sampai tadi secara istiqomah sampai ke la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, artinya tidak boleh mengharap dan taat kecuali hanya kepada Allah sebagai Tuhan. Maka jaminan dari Allah surga. Ipakuwa innal ladina qalu rabbuna Allah summastaqamu. Kalau sudah bertuhan kepada Allah, harus yang disembah hanya Allah. Itulah mukmin sejati. Saungkuna orang banyak sing wacaki rabbuna Allah, tining pangeran kaulah pada ke Allah. Summastaqamu, istiqomah konsisten di jalur itu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada kan pada ayat fala khaufun, mereka tidak takut menghadapi masa depan, alam kubur seterusnya, dan tidak susah meninggalkan dunia. Untuk apa dunia yang pura-pura ini? Ada yang lebih hebat dijanjikan oleh Allah, seperti wali. Ala inna awliya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Subhanallah. Itulah orang yang istiqomah. Ulaika ashabul jannah. Yang istiqomah keimanan rububiyah sampai iman uluhiyah, Arya ashabul jannah, itulah ahli surga, khalidina fiha. Subhanallah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Di ayat lain ada yang takwa panjang helu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Berdakwah ialah mengajak manusia kepada Allah. Dalam ayat kul hadhihi sabili, Ki Furuk Al-Ahqaf 13-14, yang sekarang Yusuf 108. Kul hadhihi sabili, katakan Muhammad kebela kau orang, hadhihi sabili, arya manhaj salaf tang jalan agama. Ad'u ilallah, sengkok ngajak ke Allah. Ala basuratin, dengan dalil yang jelas datang dari Allah. Anah sengkok ada orang ngajak ke Allah, tak ngajak ke aliran, tak ngajak ke golongan. Wa manita ba'ani orang senrok sengkok, kok teronorok riya kena ngajak ke Allah. Wa subhanallahu ma'ana minal musyrikin. Coba pertanyaannya, bagaimana kalau berdakwah mengajak kepada aliran, golongan? Itulah sejatinya memecah belah agama yang dilarang oleh ayat. Sebab kalau mengajak ke golongan sama dengan menyalahkan golongan lain. Lantas Nabi ada di pihak yang mana? Karena kita dituntut oleh Allah hanya taat kepada Nabi. Karena Nabi merupakan katalog dari agama. Kalau orang merasa benar hanya karena golongan si A, berarti yang B salah. Secara otomatis itu mecah belah agama.
Maka berdakwah tidak boleh mengajak kepada selain kepada Allah, bukan kepada aliran, bukan kepada golongan. Seperti golongan dulu, kena kanca harus tahu dulu Muhammadiyah dibentuk sebagai jam'iyah, organisasi wadah perjuangan untuk membela agama. Kemudian di tahun 1926 NU, Muhammadiyah tahun 2012 kalau nggak salah. Itu jam'iyah, wadah perjuangan membela agama, li'ila'i kalimatillah. Tapi karena generasi berikutnya fanatik golongan, jadilah jemaah. Artinya pola beragamanya diseret-seret menjadi pola beragama. Ada Masjid Muhammadiyah, ada Masjid NU. Pola beragamanya beda, praktik agamanya beda. Bahkan sampai sekarang selawatnya beda. Saya takut sebagai orang selemah iman, jangan masuk. Saya tidak termasuk NU sebagai cap. Saya tidak termasuk Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Tidak termasuk Salafi, kalau sebagai cap saya tidak suka. Saya bukan cap Salafi. Kalau Salafi yang dimaksud pengikut manhaj salaf, iya. Saya hanya berusaha dengan segala keterbatasan, berusaha untuk mengikuti cara beragama salaf, yaitu manhajun nubuwah. Tapi kalau sebagai cap pakai ya nisbat pengikut salafi, iya. Karena sekarang sudah dicap. Maka Wahabi, apalagi cap Wahabi untuk apa? Coba Nabi di sebelah mana? Tidak ada. Islam ya'lu wala yu'la alaih, tidak pakai tempat. Islam datang dari Allah, itu saja. Islam tidak ada embel-embel. Maka kalau fanatik golongan bisa seperti Islam dulu dari Nabi Musa, sekarang keluar dari agama tauhid. Islam dari agama dari Nabi Isa, sekarang keluar jadi dari agama tauhid. Islam Rasulullah pun bisa begitu. Bisa 72 yang ke neraka kata Rasul, hanya satu yang masih seperti bermanhaj salaf seperti aku dan sahabat. Ma'ana alaihi wasabi itu seperti itu. Mengapa harus bermanhaj salaf? Karena dalilnya sangat kuat ya. Coba perhatikan. At-Taubah 100 was-sabiqunal awwalun, sangat jelas ya, sangat jelas kalimatnya dari Allah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, sering disampaikan. Orang terdahulu di awal-awal keutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat muhajirin, sahabat ansar, walladzina taba'uhum, ini yang paling penting. Orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin, sahabat ansar, cara beragama seperti bimbingan Nabi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridha kepada mereka dan mereka pun kelak akan puas menerima balasan dari Allah. Sudah jelas dapat surga ya. Wa a'adda lahum jannatin, sudah Allah siapkan surga. Itu contoh arti generasi Qur'ani, generasi ahlil jannah. Sudah ada yang lulus mendapat meraih ridho Allah dan surga, sudah ada contohnya, tinggal kita mengikuti. Cuma kita sudah jauh rentang waktu dari sahabat. Bagaimana caranya? Pilihlah ulama yang menyampaikan Quran hadis, berpemahaman salaf, mengajak beragama seperti Rasulullah. Itu saja. Jadi ikut Rasul yang disampaikan ulama, bermakmum kepada ulama yang mengajak, ikut Rasul. Itu. Maka di ayat An-Nisa 69, coba, karena manhaj salaf tidak memisahkan Allah dan Rasul. Kalau ibadah kepada Allah, tapi caranya fanatik ikut utusan Allah.
Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa taat kepada Allah dan Rasul, pakai waw lipat lakil jam'i, may yuti'illah war rasulah pakai al, berarti Rasul Muhammad. Orang seperti itu kelak akan bersama dengan mereka yang telah Allah karuniai nikmat, yang telah Allah anugerahi nikmat. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Artinya cara beragama sudah benar mengikuti manhaj salaf. Yang kata Nabi, ma'ana alaihi washabi. Arya, jadi kita harus fanatik ke sana. Coba ini perhati-hati. Saya tidak akan membaca hadisnya, tetapi Rasulullah telah menyampaikan hadis. Kaum Yahudi umat Nabi Musa pecah menjadi 71, satu ke surga, 70 ke neraka. Umat kaum Yahudi. Umat Nasoro, ya, umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa dulunya agama tauhid. Maka pola beragama bukan golongan-golongan. Ada di Muhammadiyah, ada di NU, kena. Pola beragamanya menjadi 72. Satu yang selamat, 71 ke neraka. Kata Nabi, Islam Nabi Muhammad wasataftariku ummati. Nabi dulu menyampaikan ini dalam kondisi umat Islam masih satu. Umatku akan pecah. Model-model beragamanya menjadi 73. Satu ke surga, 72 ke neraka. Coba pertanyaannya, yang satu siapa? Yang di awal-awal, yang masih bermanhaj salaf, bermanhajun nubuwah, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, seperti Rasulullah yang disabdakan ma'ana alaihi washabi. Ma'ana alaihi washabi di sini Nabi tidak menjelaskan golongan, tetapi ajaran. Ma'ana alaihi washabi bisa diartikan mangkana ala misli ma'ana alaihi washabi. Orang yang beragama dengan kemurnian syariat seperti yang diikuti aku dan sahabatku. Jelaskan di awal-awal satu ya. Maka kemudian dikenal ini dengan al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu pengikut syariat murni dan bergabung dengan jamaah yang tadi sudah sukses generasi awal, secara otomatis tergabung. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Siapa mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, itu sudah jamaah. Artinya secara otomatis tergabung dengan jamaah para sahabat. Disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah atau al-furqatun najiyah atau at-taifatul mansurah. Ini pesan nasihat kepada para alumni anggota Hisada. Jika alumni Hisada ya menduduki jabatan yang kemarin disampaikan trias politika, pemisahan kekuasaan, model agama model bernegara di Indonesia. Ingat, di Indonesia republik, kembali publik rakyat. Penguasa tertinggi adalah rakyat. Tetapi sekarang praktiknya rakyat hanya diwakili, kebahagiaan rakyat diwakili, penderitaan rakyat tidak diwakili, kenyamanan hidup rakyat diwakili oleh wakilnya. Wakilnya yang enak-enak, rumahnya mentereng, rakyatnya kesulitan. 5 tahun yang akan datang rakyat harus memilih lagi. Sabarlah rakyat menderita karena sudah diwakili kebahagiaan kamu. Ini pesan dari seorang pengasuh yang terbatas ilmunya, segalanya terbatas, maka tidak masuk politik praktis. Kalau Anda atau kalian menduduki jabatan sebagai legislatif DPR, jalankan tugas dan fungsi DPR.
sebagai satu legislasi membuat undang-undang. Buatlah undang-undang yang memihak kepentingan rakyat banyak. Jangan membela oligarki. Saya biayai, saya perhatiaki. Dua, budgeting. Itu anggaran. Musyawarah dengan eksekutif. Musyawarah. Jeling, pasar Namira. Subhanallah. Ngeri kok jeling, mana jeling keluar. Depak ke Namira, Suramadu saya bangga. Tapi begitu masuk, subhanallah. Padahal tiap 5 tahun selalu ada janji-janji manis yang menghibur rakyat jelata. Dan fungsi controlling, pengawasan, DPR itu mengawasi roda pemerintahan dia. Benar apa enggak seperti yang direncanakan. Perhatikan SOP-nya, standar operasional prosedur. Perhatikan, ada fungsinya DPR. Tapi jelingnya letorot kabeh. Cuma benih DPR dina, DPR luar. Anda masuk ke gedung DPR bukan gratis, tapi hasil merayu rakyat. Kalian duduk di DPR enak-enak ber-AC, coba karena ngerayu rakyat untuk memilih, kemudian rakyat memilih, apa imbalanmu untuk mereka? Itu yang harus diperhatikan. Dan kalian kelak disumpah di bawah Al-Quran dengan nama Allah, wallahi. Maka rakyat jangan dihibur dengan janji-janji manis di masa kampanye. Kalau kalian para alumni anggota Hisada, Allah mempercayakan kamu duduk sebagai eksekutif eksekusi pelaksana dari pembangunan dia yang dirancang musyawarah dengan DPR tadi, anggaran, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, bahkan yang paling kecil jadi kelebun kan dana. Ya, laksanakanlah fungsinya sebagai pelaksana pembangunan. Bersihkan dulu birokrasi yang kalian pimpin. Pemerintahan bersih, ya, dari praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Pak bersih, kalau sebab dia yang merugikan rakyat. Buang jauh-jauh politik balas budi. Biasanya berbalas budi dari bisa buta hati sampai tidak bisa merugikan rakyat banyak. Artinya yang diangkat bukan karena kemampuan, tapi karena punya hutang budi. Lah pendek aja rugi rakyat. Patuhi ya segala SOP pembangunan dengan segala prioritas yang sudah ada di master plan. Kalau anggota Hisada para alumni, Allah mempercayakan kalian sebagai yudikatif, area undang-undang kan area penegak keadilan, tegaklah hukum, berikan keadilan dan putusan perselisihan hukum dengan adil, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, area selurus-lurusnya. Ada karena eksekutif berikan untuk negakkan hukum seperti kejaksaan, kehakiman, MA, Mahkamah Konstitusi itu aja sengketa hukum dia. Pengacara termasuk lawyer juga. Lembaga yudikatif bisa orang wakil Tuhan, pengadilan, sebab di sana orang banyak bergantung harap untuk menemukan keadilan. Sebagai wakil Tuhan, maka bersihkanlah ya negara kita, rakyat kita dari KKN, narkoba, judi online seperti yang sedang marak, semua penyakit sosial yang lain. Mari kita renungkan yang terakhir.
Hari kan calon-calon pagi. Jadi saya mempersilahkan, silahkan sebagai warga negara kamu dicalonkan atau mencalonkan diri. Yang penting kamu punya tanggung jawab bukan hanya kepada rakyat tapi kepada Allah kelak di akhirat. Saya hanya selalu memberi nasihat. Jadi tidak akan terlibat langsung. Saya tidak ridho kalau gambar-gambar saya disandingkan dengan paslon. Mari kita renungkan debur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar annahu sami'a Rasulullah yaqul. Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah berkata, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin kepada diri sendiri. Kau ingat lamba fatwa ke Bahar Nawawi. Toricah usaha sampean aniat dadi kiai. Nak kana ajiling ngepi. Dadi kiai di rumah. Paling punten sampean ngiai abang tibi. Pimpin abang tibi pagi. Karena sudah ada bekal dari pesantren. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinan je. Dadi kiai kan dia. Siapa bayang kok setia make ilmu nasakone sampai bengal medepak diri. Pola tanggung jawab, tidak akan selamat di akhirat sebagai kiai kalau saya diam mengikuti selera masyarakat yang sudah jauh dari tidak nyambung kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tetap mengatakan apa yang ada. Silahkan yang mau ikut, yang tidak mau ikut silahkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dalam komus dakwah tidak ada istilah gagal. Bukan hasil yang diprioritaskan, tapi kejujuran, keikhlasan, kejujuran dan kesabaran yang dituntut. Al imam ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Imam je pimpinan, kan imam agama kiai ya. Itu pemimpin akan ditanya, diminta tanggung jawab tentang keimamannya. Ya. Warrajulu fi ahlihi ra'in. Orang laki dalam keluarga sebagai pemimpin, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu juga pemimpin akan ditanya di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Adil apa bijak? Bijak atau adil atau tidak? Wal mar'atu fi baitiha ra'iyatun. Juga perempuan, istri di dalam rumah tangga juga jadi punya peran pemimpin. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Guru pertama adalah perempuan. Kata-katanya, sikapnya selalu ditiru oleh anak. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi, kata Rasulullah. Nah, karena lahir dalam kondisi polos, tidak diwarnai apa-apa, orang tuanya lah yang berperan untuk mewarnai. Maka tanggung jawab istri, tanggung jawab sampai wal khadim bi mali sayyidihi ra'in. Pelayan pun di dalam harta majikannya juga pemimpin itu, penguasa, dan akan diminta tanggung jawab tentang penguasaannya itu. Ada cerita seorang santri menjaga kebun kiai. Itu rasanya buah itu tidak pernah merasakan. Orang bertanya itu tidak tahu. Padahal menjaga katakanlah pohon mangga, tidak pernah mencicipi. Karena saya hanya ditugasi sebagai penjaga, bukan pemakan. Ada di sini pernah terjadi peristiwa itu. Disuruh ngundang ke masyarakat, dia sendiri tidak hadir. Ditanya oleh tuan rumah, kenapa kamu tidak hadir? Saya kan suruh mengundang, tidak suruh hadir. Subhanallah, orang berhati-hati seperti itu. Karena saya hanya disuruh mengundang, tidak disuruh hadir kepada pertemuan. Hebat kan? Hah? Maka korupsi di Al-Quran ayat surat Ali Imran 161.
Wa mangkala dinabiyyin ayyagullah. Tidak layak untuk nabi korupsi, itu tidak mungkin. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja korupsi mengambil haram itu ada 3. Ada haram jenisnya, ada haram akad, ada haram milik orang. Ini korupsi milik orang. Coba, siapa memegang jabatan kepemerintahan, ya, menguasai banyak rakyat, maka uang itu milik rakyat. Karena republik, penguasa rakyat, negara adalah abstrak. Katakanlah negara wadah, penguasa itu rakyat. Minta ampun kepada siapa kalau korupsi uang rakyat? Sebab hakul adami Allah sudah siap tidak akan menerima sebelum minta halal kepada yang bersangkutan. Coba lihat, tengok mulai dari DPR, mulai dari bupati sampai ke kepala desa, hati-hati uang rakyat. Karena sulit minta maaf. Minta maaf ke siapa? Cending rakyat. Rakyat lo tahu. Hari ya kena. Orang yang korupsi di dunia, yakti pasti datang kelak membawa barang korupsiannya. Ada hadis ayatnya, yakti bima ghalla bihi yaumal qiyamah, yakti bima ghalla yaumal qiyamah. Pasti kelak akan datang. Maka di hadis dijelaskan, kelak akan banyak orang memikul onta. Karena dulu korupsinya onta. Bisa mabek. Duk perunduk pagi. Ayo mumpung termasuk siapa mencuri listrik kan banyak. Ini meteran ngalak atas korupsi minta separo ke siapa? Maka hati-hati seperti sekarang ini di era kata Rasulullah, wa hal tarawna ma ara. Kelak ujian fitnah agama ini lewat sinyal ini yang membawa malapetaka kalau tidak hati-hati, karena bisa berbuat dosa, bisa tersebar seluruh dunia. Maka yang terakhir, kalau jabatan dibuat oleh kalian sebagai anggota hisada, dibuat atau alumni ladang dakwah bil hal, memberi contoh kebaikan, yakni sunatan hasanah, saya bangga sebagai pengasuh punya santri atau alumni seperti kalian. Tapi sebaliknya, jika jabatan oleh anggota hisada, alumni hanya dibuat sarana pemuas nafsu serakah untuk mengeruk keuntungan pribadi atau keluarga dan koroni, tidak memberi perbaikan di masyarakat, pelayanan yang baik, mengorbankan banyak orang yang memilih, saya kecewa sebagai pengasuh dan saya tidak bertanggung jawab. Wala taziru waziratun wizra ukhra, manusia tidak akan memikul dosa orang lain. Cuma itu kalau dibuat sarana dakwah, man sanna sunnatan hasanah, akan diikuti orang banyak, maka dia dapat pahalanya sendiri, ditambah bonus pahala sebanyak para pengikut. Hari ya saya senang. Jadi kesempatan tadi kelebun ya. Kebijakan kelebun bisa sunatan hasanah. Lambai dina ada orang berjemaah, ayo setiap berdoaki, pasangi asi masjid. Bagus. Kelebun deh iya je. Lah lambai orang mature nyari kelebun, nyari setokan mika maling. Mon kelebun tokang mika maling. Kelebunnya bagian dari maling. Tidak mungkin maling akan masuk ke tempat satu lingkungan kecuali tidak mengundangnya. Maka yuk pilih kelebun yang berkualitas, yang bersih, bisa manfaat menggunakan kalau kelebun desa. Ayo Karang Taruna, bagian pemuda pemudi diikut sertakan dalam pembangunan desa. Tapi ada yang bilang orang, kenapa Kiai tidak masuk politik?
Kalau semua santri, kiai, orang-orang soleh tidak mau masuk politik, maka nanti perpolitikan kita diisi oleh orang-orang sebaliknya yang tidak baik. Masuk akal deh, ya. Kalau semua kiai yang baik-baik santri tidak masuk politik, maka nanti yang mengisi politik orang-orang yang tidak baik, yang suka KKN. Masuk akal kan? Betul itu. Kenapa kiai tidak masuk? Karena sistem pendidikan perpolitikan Indonesia saat ini, khususnya kepada pribadi saya ya, yang lemah ya, bisa merusak idealisme seorang kiai. Kalau sudah masuk sistem korup, sulit untuk menolak korupsi. Karena sistem sudah terbangun sekian lama. Ini yang membuat saya harus membatasi diri, memisahkan diri dari politik praktis. Coba sabda Nabi, innaha satakunu ba'di asaratan. Setelah aku tiada, akan ada nanti mental-mental manusia, wa umurun tengkurunah, banyak perkara yang tidak kau setujui. Dari sahabat lah tanya, ada muttafaq alaih kana Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dalik. Rasulullah, apa yang baginda pesankan untuk salah seorang dari kami jika mendapati atau masuk dalam situasi seperti itu, yaitu banyak perkara-perkara yang tidak disetujui, melanggar hukum, tapi tidak punya kemampuan apa-apa. Qala ada Rasulullah, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Arya yang aku ikuti, laksanakan saja kewajiban sebagai warga negara, bayar pajak. Saya pun waktu nyetir punya SIM karena jalan mirip pemerintah. Kalau saya tidak pakai SIM berarti saya korupsi tiap hari. Saya pakai SIM, bayar pajak, laksanakan itu. Jangan minta-minta kepada pemerintah. Jadilah anak emas yang manis, yang tidak membebani pemerintah. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, minta kepada Allah tentang kebutuhan kamu, tapi laksanakan kewajiban. Karena asaroreh kalau banyak mental dari setiap hati kiri. Asarotan, mental individualis, egois, dan monopolis. Individualis tibi edeng, orang letak peduli ke kampung, ke masyarakat tak peduli. Hari bertentangan dengan agama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang lok sampurna iman, mungkin bisa merasa perasaan orang lain sesama muslim kan, atau sesama warga negara. Dua, egois, mokom. Setiap banyak mental mokom. Jangan melihat orang lain, diri kita selamatkan dari itu. Dan monopoli ngatibi. Lapas aku boy toko je rajana, lo mikir tentang kena se acuan dan mati kapi. Ini monopoli ngatibi. Cari kok modal tibi, salah na tibi, be melarat. De iya. Are mental akhir zaman, maka cang Nabi fasbiru hatta talqoni alal haudi. Sabarlah, jangan ikut yang seperti itu, supaya kamu bisa bertemu di haud, yaitu telaga atau danau di Kausar, yang siapa meminum kelak akan tidak kehausan selamanya. Maka kelak ada serombongan orang yang dihalangi untuk berkumpul dengan Nabi. Kenapa? Amalannya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tengah ahli bid'ah, pelaku bid'ah. Mong pelaku bid'ah karena ngamalake amalan ibadah bid'ah tapi tidak tahu. Mon ahli bid'ah pakar dalam kebid'ahan, tahu dia, cuma untuk menjaga stabilitas umat agar tidak bergejolak,
tidak konflik, maka didiamkan, bid'ah didiamkan, dijalankan terus. Itulah ahli bid'ah, kelak akan diusir dari haud Nabi, tidak bertemu dengan ibaqwa. Innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Muhammad, kamu tidak tahu, kan Nabi memanggil orang-orang itu karena Nabi kenal, mereka pun kenal, sahabat dia kenal. Intarakan Nabi ihalau ummati pahi jawab dari Allah, kisah umat kau lah ya Allah, ijawab ya Allah, innaka la tadri, bang tak tahu Muhammad, kamu tidak tahu Muhammad apa yang baru-baru amalan yang diamalkan oleh orang-orang itu. Jadi pelaku bid'ah, ahli bid'ah, jangan mengharap kelak bisa berkumpul dengan Nabi di haud, di danau Nabi, di mahsyar, naudzubillah waliyadzubillah, wallahu a'lam.